kalau prestasinya nggak nih, berarti nggak ngepek kita punya stadion. Jangan sampai ketika datang dia ngantri di situ, dia diterlantarkan, belum diambil tindakan, keburu mati orang. Ya, nanti dengan sendirinya, kalau pelayanan SDM-nya sudah bagus, teknologinya sudah bagus, saya yakin RSUD Banten menjadi RSUD kebanggaan masyarakat Banten dan menjadi rumah sakit rujukan se-Banten. Sekarang kan saya lihat lebih banyak RSUD Banten tuh menerima pasien rujukan BPJS. Ngebahas politik. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol Ngebahas Politik. Tamu Gaspol saya hari ini Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Banten, Pak Dede Rohana. Apa kabar, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Banten Raya ya. Siap. Ketemu lagi di ruangan ini, Pak. Di ruangan ini dulu saya habis diundang sini, besoknya kena COVID. Tahun lalu ya, bulan Juni kalau sudah salah. Nggak lama dari sini, saya langsung tepar gitu. Tepar ya. COVID. Yang Delta ya. Delta. Wow, varian Delta, terbaru waktu itu ya. Saya ingat pulang dari sini besoknya udah meriang. Tapi jangan-jangan saya barusan mau klarifikasi, bukan dari saya. Tapi saya sehat-sehat aja, Pak. Saya ingat kalau habis acara itu, besoknya saya ngeteh tuh. Tapi udah meriang pada ngeteh. Pas saya cek ke rumah sakit positif, waduh. Jangan dari Banten Raya ini. Jangan virusnya nempel di teh ya. Enggak. Insya Allah enggak ya. Aman. Pak, pindah ya ke Komisi 5 ya. Tadinya Komisi 4, saya bulan ini ya, Maret akhir Februari Maret kita geser ke Komisi 5. Alhamdulillah saya dikasih amanah jadi sekretaris Komisi 5 ya. Iya. Gimana adaptasi? Ada perubahan nggak? Banyak lah, karena tentu ruang kerjanya beda. Mitra kerjanya beda. Dan tentu teman-teman anggotanya beda juga. Jadi kan kita makin banyak teman-teman yang akrab. Kan dari 85 orang itu kan nggak mungkin semuanya jadi akrab kan. Paling yang akrabnya kalau bukan di praksi di komisi. Jadi kalau perubahan komisi tentu punya teman-teman baru ya, jadi nambah banyak teman lagi. Tapi dari mitra juga kita beda-beda lagi dinasnya, jadi makin banyak lagi saya kira jalan-jalan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sekarang beda bidang ya, yang diperjuangkan kesehatan, sosial, kesejahteraan masyarakat, budaya, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa. Lebih banyak sebenarnya kalau Komisi 5 itu urusan sosial banyak. Urusan tangis menangis, banyak sosial. Dan memang tugasnya dewan memang ngurusin yang nangis sebenarnya. Kalau yang happy bukan dewan. Seperti itu. Gimana, Pak? Ada nggak program yang Bapak soroti di 2022? 2022 itu kemarin ketika kita masuk, kita langsung nyoroti di tentang penerimaan siswa baru. Sebentar lagi nih, bulan Juni. Sekarang kan udah awal, bentar lagi April ya, minggu depan sudah tanggal 1 hari Jumat. Ini tinggal 2 bulan lagi kita sudah penerimaan. Kita juga, walaupun kemarin saya bukan Komisi 5, ya khusus Dapil Cilegon kan banyak juga aduan-aduan masyarakat ya, terkait dengan BOSDA, terkait dengan penerimaan siswa baru ya. Nah, jadi kemarin kita coba benahin, kita tidak mau terjadi seperti yang tahun lalu. Tahun lalu itu saya lihat walaupun saya bukan di Komisi 5 terjadi trouble dalam sistem penerimaannya. Jadi aplikasinya waktu itu sempat trouble, makanya sempat di pending beberapa hari, dimundurin penerimaannya. Kemarin kita benahin dan kita juga minta beberapa evaluasi lah supaya bagaimana sistem zonasi penerimaan ini lebih bisa mengakomodir dan lebih fair buat masyarakat ya, karena sekarang itu memang banyak juga yang kecewa dengan sistem zonasi. Ada orang yang punya keinginan akhirnya sekolahnya rajin tapi karena jauh nggak kebagian, maka jalur prestasi kita lebih besarin lagi, kota prestasi dilebarin lagi. Dulu kan sedikit ya, sekarang kalau tidak salah sudah 30% yang prestasi, jadi biar mengakomodir. Begitu juga dengan kesehatan. Kesehatan, ternyata anggaran kesehatan itu 10%, dan sekarang Pak Gubernur lagi senang-senangnya nih membangun yang 8 lantai sudah selesai. Kemarin peresmian ternyata
terlalu wah akhirnya banyak masyarakat yang komplain, yang WhatsApp saya, yang japri. Wah ini di rumah sakit banyak orang sakit, di dalam kita malah pesta-pesta karena peresmian. Dan sekarang juga kita sudah peletakan batu pertama buat pembangunan rumah sakit yang di Labuan sama Cilograng ya. Ya. Dua hal itu saya kira yang benar-benar harus kita soroti karena anggaran lebih besar di situ. Ketimbang di Komisi 4 sebenarnya banyakkan di pendidikan dan kesehatan. Karena pendidikan 20%, kesehatan 10%, 30%. Infrastruktur nggak nyampe di 20% belanja asetnya ya. Gitu. Kemarin udah diresmiin kan RSUD 7 lantai ya? Iya, 8 lantai ya. 8 lantai ya. Oke. RSUD 8 lantai. Saya lihat memang meriah banget tuh, cuman ya? Karena sebelum hadir banyak yang japri saya. Nggak hadir? Akhirnya saya nggak hadir. Protes mereka di sini kan banyak orang yang menderita sakit. Kenapa peresmiannya terlalu mewah gitu ya? Harusnya peresmiannya jangan dikemas, jangan kesannya jangan semewah itulah, lebih sederhana gitu. Akhirnya ya sudahlah, saya walaupun dikasih kursi VIP sebagai sekretaris komisi nggak hadir. Nah, setelah gedung ini jadi, kebutuhan apa yang diperlukan, Pak? Pertama adalah SDM. Bangun gedungnya gampang. Ya. Rumah sakit itu. Dulu kan pertimbangannya itu. Kenapa kita tidak bisa memperbanyak slot untuk penerima COVID ya? Pasien COVID itu kan kita kemarin cuma 40 bed kalau tidak salah. Tidak terlalu banyak. Bednya bisa kita beli, ruangan bisa kita beli. Orangnya kan harus ada ahli apa kemarin itu ya. Jadi memang harus beberapa tenaga ahli yang dibutuhkan buat COVID. Yang termasuk sekarang misalnya 8 lantai, ya SDM-nya ada enggak? Setelah SDM-nya peralatannya. Peralatannya kan mahal juga. Ya, alkesnya. Jadi kalau orangnya sudah ada, harus didorong sama alkesnya. Kalau alkesnya sudah ada, tinggal kita bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat. Kan saya lihat masyarakat tuh lebih percaya kalau dirujuk ke RSUD Serang ketimbang ke RSUD Banten. Apa ini rumah sakit gede suwung kayak gini kan gitu. Kata orang sini suwung kan gede sepi gitu. Berantakan. Mungkin kalau bangunannya sudah bagus, SDM-nya memadai, peralatannya memadai, saya kira ke depan masyarakat lebih bangga dan lebih percaya ketika dia harus berobat di RSUD Banten. Mudah-mudahan para pejabatnya, para pengusaha, para orang kayanya percaya juga. Karena ini anggota dewan itu nggak percaya kan medical check up aja. Saya tanya mau ke RSUD Banten apa ke Siloam? Semua ke Siloam ya. Nggak ada. Mungkin di sini nggak tahu ada apa nggak ada ya. Mungkin ada 1-2 tahun, mungkin semuanya ke Siloam juga, nggak ada yang mau medical check up sini kan. Berarti kan kurang percaya terhadap rumah sakit sendiri kan. Mungkin karena keterbatasan SDM ya, dokter ahlinya spesialisnya belum ada. Terus alatnya juga belum mumpuni barangkali ya. Kalau dia kan berdasarkan kebutuhan, kalau misalnya disiapin tapi pasiennya nggak ada misalnya kan ya agak susah juga kan. Nah kemarin diresmikan udah ada bednya belum? Kemarin saya karena nggak hadir nih, saya belum ngecek nih. Berarti biasa harus dicek. Jangan yang diresmikan baru gedungnya, tapi bednya masih kosong. Mungkin kalau yang peralatan yang standar ada mungkin ya sudah ada pengadaan tuh kalau bed. Tapi mungkin kalau peralatan yang teknologi canggihnya mungkin itu yang belum kali ya. Nah Pak Dede pindah posisi APBD udah diketuk sih ya. Udah diketuk dan baru sebulan kemarin, baru perkenalan aja kita. Sekarang pengenalan dan baru mau nyerap ya. Baru mau serap kita. Baru mau program apa nih yang dibutuhkan. Kemarin baru cuma perkenalan doang, strukturnya siapa-siapa, budgetnya kira-kira berapa gitu. Tapi belum sampai mendetail. Mungkin pertemuan rakor-rakor berikutnya kita pengen tahu secara detail, sekalian evaluasi yang sudah berjalan dan program yang akan jalan ya. Kemana saja budgetnya mungkin akan lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah Pak Dede, biar RSUD Banten ini maju nih, apa yang dibutuhkan? Dokter spesialis apa yang dibutuhkan? Kemudian alat apa nih yang kemudian harus segera dipenuhi, dibeli? Saya kira pertama kalau ingin maju ya leadershipnya dulu. Jadi kepala rumah sakit ini saya karena baru jadi belum mendalami. Tapi yang pasti memang membangun semangat melayani itu. Jadi yang harus ditumbuhkan mulai dari pimpinan sampai ke bawah. Jangan jutek ya. Iya, jangan 3S. Orang 3S apa senyum, sapa sama salam. Salam. Jadi orang itu supaya orang yang sakit nggak ngerasa sakit hati.
Orang sudah sakit badannya, tambah hatinya sakit. Ya, karena kurang sembuh. Nah, saya kira pertama itu harus ada mental dari pimpinan, baru turun ke SDM. SDM itu misalnya mumpuni, tapi kalau tadi tidak ada jiwa melayani, orientasinya orientasi bisnis semua, orientasinya bagaimana dapat duit saya, itu nggak bakal ketemu. Tapi orientasinya bagaimana saya melayani orang yang sakit supaya sembuh, itu yang harus disadarkan kalau menurut saya ya. Kan percuma kalau orang pikiran, wah saya banyak pasien, banyak tunjangan, banyak duit. Kalau di kepala seperti itu nggak bakal beres. Tapi kalau dia niatnya melayani orang, makin saya baik, makin banyak orang yang sembuh, makin banyak orang yang tertolong, makin banyak kita pahala, duit ngikutin. Nah itu tunggu. Baru berikutnya sarana dan prasarana tetap wajib kan. Tinggal misalnya apa teknologi apa yang nggak ada, MRI misalnya, atau ya alat-alat kesehatan yang lainnya yang kira-kira di rumah sakit yang besar, rumah sakit yang rujukan itu ada, ya kita harus siapin. Ya, nanti dengan sendirinya, kalau pelayanan SDM-nya sudah bagus, teknologinya sudah bagus, saya yakin RSUD Banten menjadi RSUD kebanggaan masyarakat Banten dan menjadi rumah sakit rujukan se-Banten. Sekarang kan saya lihat lebih banyak RSUD Banten tuh menerima pasien rujukan BPJS. Kalau yang umum mungkin masih sedikit deh. Nah, karena orang kepercayaannya kurang. Tapi kalau misalnya rumah sakit ini kepercayaannya bagus, jadi orang-orang yang lari ke rumah sakit swasta itu udahlah ke RSUD Banten aja, toh sama aja, pelayanannya bagus, toh punya pemerintah juga. Ini kan belum terbangun seperti itu saya kira. Nah, makanya ini akan kita dorong coba mulai dari SDM-nya, mulai dari alat-alatnya, kita coba dorong nanti anggarannya supaya menjadi rumah sakit kebanggaan dan masyarakat nyaman berobat di sana. Yang harusnya sembuh 3 hari, sehari doang sembuh karena nyaman gitu kan. Mungkin karena masih baru tadi ya, belum penuh belum lengkap ya. Yang baru kan hanya bangunan yang sekarang 8 lantai. Bangunan yang lama. Saya pernah dirawat masalahnya di sana 6 hari. Waktu Covid kemarin itu, saya dirawat di sana 6 hari. Saya lihat memang waktu 6 hari di sana itu di beberapa ruangan memang tidak terawat. Pelapon banyak yang rusak ya, meubiler banyak yang rusak, bangunan yang lama. Tapi lama kan nggak lama-lama banget. RSUD Banten kan belum nyampe 20 tahun. Kan sejak Provinsi Banten berdiri kan baru beberapa kemarin kita bangun kan. Jadi harusnya sih nggak seperti itu gitu. Makanya sekarang ada bangunan baru. Bukan berarti RSUD-nya baru. Kalau RSUD-nya kan nggak baru udah lama. Gitu. Mudah-mudahan dengan adanya bangunan yang baru ini meningkatkan pelayanan dan kualitas. Waktu dirawat pelayanannya bagus gak? Karena waktu itu yang melayani tahu saya anggota dewan. Jadi mereka melayaninya beda. Karena saya sebagai waktu itu kan memang lagi crowded ya, Covid tinggi Delta itu. Jadi tapi memang merekanya tahu saya jadi anggota dewan gitu. Jadi memang menurut saya udah bagus. Menurut bagus. Cuman nggak tahu kalau buat masyarakat yang lain ya gitu. Karena harusnya nggak boleh pilih-pilih. Harusnya gue sambil pilih. Nah, apakah mereka sama itu ya? Melayani saya itu sama dengan orang lain? Ini saya takut harus saya tanya dulu ke masyarakat yang lain gitu. Kalau sama bagus kayak gitu lah. Jangan ada diskriminasi. Jangan mentang-mentang termasuk diskriminasi ini pakai BPJS atau umum. Nah itu nggak baik. Nggak baik. Memang harus kan sebenarnya BPJS maupun umum sama-sama dibayar. Sama-sama dibayar, apa bedanya? Bedanya kalau BPJS dibayar oleh pemerintah. Iya, kalau umum dibayar sendiri kan sama aja. Mungkin yang membedakan adalah ketika umum itu ngambil kelasnya beda. Maka fasilitasnya beda. Kalau BPJS kelas 1, kalau udah ada kelasnya kan? Ada kelasnya. Kalau BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mau kelas 1 tertinggi kan kelas 1. Kalau kelas 1 umum sama kelas 1 BPJS harusnya sama. Kecuali yang umum ngambilnya VVIP, baru dia dapat kamarnya beda gitu ya, dapat resep pelayanan obat dan lain sebagainya mungkin agak beda pelayanannya. Tapi kalau sama-sama kelasnya sama harusnya nggak beda, mau umum maupun BPJS seperti itu. Kan sering banyak keluhan nih kalau BPJS itu kadang ditelantarkan, ya kadang punya diskriminasi dari mulai awal aja dia pelayanan udah. Ini kemarin kebetulan waktu rakor pertama perkenalan itu saya langsung nyentil itu. Saya bilang bagaimana ke depan Bu Kadis, Pak Kepala Rumah Sakit ya, kita pengen pasien BPJS ya maupun pasien umum itu ketika dia datang bagaimana supaya kita urusin dulu. Kadang-kadang kan ada nggak siap, kalau yang siap oke. Kadang-kadang nggak siap, misalnya ada yang mati lah BPJS-nya atau kartu segala macam, saya kira itu bisa di nomor 2-3 kan.
nomor pertama pelayanan. Jangan sampai ketika datang dia ngantri di situ, dia diterlantarkan, belum diambil tindakan, keburu mati orang. Nunggu kartunya terselip lah, hilang lah, atau belum bayar lah. Ini zolim saya bilang kita. Jadi saya pengen nanti sebuah sistem di RSUD Banten itu, ketika orang datang fokus melayani dulu. Urusan lain-lain diselesaikan dengan tempo singkat-singkatnya setelah itu. Tapi sekarang bagaimana melayani? Jangan kita administrasi dulu, baru melayani ya. Kalau orang lagi sakitnya sakit biasa, kalau sakitnya lagi kritis gimana coba? Kan harus ada tindakan segera. Nah, ini yang coba kita benahi lah kira-kira di RSUD Banten. Urusan nyawa soalnya. Karena kalau lagi sakit itu omongannya pedas dia. Apalagi kalau dia sumpah serapah itu ngedoainnya jangan mau didoain sama orang lagi sakit. Takutnya beneran dijawab. Beneran. Soalnya kalau lagi sakit kan katanya kayak gitu, lagi diampuni dosanya dan dijawab doanya. Doanya yang baik-baik aja, makanya pelayanannya juga harus baik. Betul. Aduh, saya agak nanya, geser dari kesehatan nih. Dulu Bapak waktu ketua fraksi sempat menolak beberapa pembangunan fisik. Stadion Banten salah satunya, jembatan Bogek juga. Nah sekarang udah mau selesai deh. Bahkan jembatan Bogek mau diresmikan besok. Gitu. Tanggapannya. Dulu itu kan pertimbangannya kenapa stadion itu awalnya dulu kita tolak karena uangnya dapat pinjam. Akhirnya dia maksain pakai APBD murni. Pakai APBD murni kita lebih senang sebenarnya yang kebutuhan infrastruktur yang memang saat ini dibutuhkan. Apa? Jalan provinsi walaupun sudah dinyatakan mantap 94% misalnya, tapi kan posisi jalannya belum lebar, belum memenuhi kriteria jalan provinsi yang minimal 6 meter, yang ada bahu jalan. Jalan provinsi lebarnya masih kurang memadai. Misalnya itu yang harus diperlebar, misalnya kan. Terus banyak juga sekolah SMA, SMK yang mengajukan bangunan baru, mengajukan perluasan, itu kan terabaikan juga gitu. Nah, sekarang akhirnya memaksakan kan, kita buktikan coba. Ya, kebetulan olahraganya ada di Komisi 5. Olahraganya, pembangunannya di Komisi 4. Tapi nanti olahraganya di Komisi 5. Nanti kita cek. Kemarin saya lapor juga. Saya bilang, Pak Kadis dihitung dari sekarang, di mapping, di data to the list. Prestasi olahraga kita apa aja. Saya bilang tahun 2022, 2021, 2020. Nanti setelah itu diresmikan, 2022 sampai 5 tahun ke depan, prestasinya meningkat apa enggak? Kalau prestasinya nggak meningkat, berarti nggak ngepek kita punya stadion gitu. Ya kan misalnya prestasinya kita sama nggak meningkat sejak ada stadion. Berarti kan buat apa? Membangun stadion, berarti kan nggak ada kebutuhan. Kecuali misalnya yang biasanya kita juara 2, sekarang dengan adanya stadion juara 1 misalnya kan. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga tinggi misalnya kan. Terus orang yang sakit makin berkurang karena orang rajin olahraga. Kalau ada data-data itu yang menunjukkan nanti dinas kesehatan, dinas olahraga, kemudian olahraga bisa menunjukkan 2-3 tahun nanti ke depan memang meningkat. Berarti benar feelingnya ingin segera memaksakan membangun stadion. Tapi kalau ternyata nggak ada multiplier efeknya, masyarakat ke olahraga tetap enggak, prestasi olahraga tetap mandek, ya buat apa gitu. Ya makanya nanti kita pantau. Yang kemarin kita tolak itu, coba bener nggak misalnya gubernur kekeh nih pengen bangun. Oke, kita lihat hasilnya. Maka harapan kita dengan uang hampir 1 triliun itu multiplier efeknya ya tentu berdampak kepada masyarakat sekitar. Dan yang paling penting adalah bagaimana prestasi olahraga Banten itu meningkat dan kesadaran masyarakat terhadap olahraga itu meningkat juga. Kalau sadar dengan olahraga, gaya hidup sehat, berarti kan kesehatannya juga meningkat kan gitu. Seperti itu. Ya. Tapi bukannya bibit-bibit atlet olahraga disaringnya dari kabupaten kota dulu. Betul. Makanya ketika dari kabupaten kota disaring, dia naik ke provinsi. Selama ini kan tidak ada sarana yang menunjang. Alasannya kan kayak gitu kan. Ya kalau misalnya kemarin mereka setelah naik di
dari kota ke provinsi misalnya kurang fasilitas, sekarang sudah ada fasilitas, harusnya kan dia makin memicu dong. Gitu. Dan jangan sampai misalnya kalau ke depan ada mantan atlet yang peraih emas, masa depannya suram. Kita nggak mau kayak gitu lagi. Nah, bagaimana supaya mereka itu atlet provinsi itu bisa sampai naik ke tingkat nasional. Gitu. Termasuk bagaimana jadi budaya olahraga di Banten ini harus meningkat. Jadi orang nanti yang jalan-jalan sore sama pagi itu ramai di situ. Nanti di situ banyak pusat-pusat olahraga yang lain. Terus kita dorong juga mudah-mudahan ada multiplexer secara ekonomi. Kalau orang banyak yang ngumpul, banyak yang nongkrong olahraga, mudah-mudahan nanti bisnis olahraga, bisnis kuliner di situ ya tumbuh juga. Gitu. Nah ini kan mau dikelola secara profesional oleh pihak ketiga. Beberapa pihak udah melirik lah ya, sebut saja. Itulah ya, nggak apa-apa nyebutin merek, nggak apa-apa kali. Rans Pak, ya, Rans dan FC, ya. Kalau nggak salah Bali United juga minat ya di Bali situ. United sama yang di Tangsel itu apa namanya ya? Persikota. Kalau nggak salah ya. Tapi itu mungkin kan yang mengkerucut mungkin Rans ya, Rans FC ya. Nah itu tanggapan Pak Dedek gimana? Saya kira sepakat kalau itu dikelola sama pihak profesional, tinggal bagaimana sejauh pengakomodiran, mereka mengakomodirnya sejauh mana, mengakomodir apa, mengakomodir masyarakat, mengakomodir pelaku UMKM, itu kan perlu kita libatkan. Soalnya kalau stadionnya sudah kelas internasional, dikelolanya sama lokal, saya khawatir tidak maksimal. Tapi kalau dikelolanya sama brand yang nasional gitu ya, akses ke medianya, akses ke sponsorshipnya bagus, ya mudah-mudahan makin sesuai dengan namanya internasional. Jadi go internasional kita sebagai stadion. Mudah-mudahan. Ya. Karena nanti kita lihat nih sebentar lagi, mudah-mudahan kemarin sih targetnya sih bulan-bulan Maret April ini ya. Cuma kalau dimundur lagi di Mei, mungkin mudah-mudahan ya pertengahan tahun ke depan sudah masyarakat Banten sudah bisa merasakan megahnya stadion Banten itu. Situ tidak hanya untuk bola kan ya, bisa atletik ya. Iya, buat atletik. Nanti kan kita pengen nanti di kawasan itu kan bisa juga orang jogging ya. Bisa ada kegiatan-kegiatan olahraga yang lainnya nanti di sana, nanti bakal ada pusat-pusat yang lain juga yang dibangun. Kita bikin kayak GBK ya, jadi masyarakat bisa lari di luar. Bisa lari di luar stadion ya, olahraga kecil dia bisa di dalam. Ya. Tapi di situ rencana ada kalau nggak salah basket juga. Terus tenis ya. Kalau tenis ya, biasa tenis, basket ya, sama apa namanya saya sih nggak hafal main bola futsal. Bukan futsal. Basket ya. Basket nanti ada juga di situ. Ada di situ ya. Waduh. Kita tungguin ya. Ini maju apa enggak deh ya, mungkin kita dorong mudah-mudahan ada tempat nge-gym juga nih. Jadi biar kita nge-gym ke situ. Suka nge-gym juga, Pak. Saya suka nge-gym. Jadi kalau ada tempat nge-gym nanti mudah-mudahan teman-teman Dewan diajak ke gym sana. Biasanya di mana? Kita di sini Cilegon, Madison, Cilegon. Oh, pantesan badannya atletis. Enggak juga, saya cuma jaga kebugaran aja. Enggak, nge-gym itu bukan untuk membentuk otot, tapi buat menjaga kebugaran. Biar sehat tadi kan, kalau gaya hidup sehat kan, jadi pikiran sehat ya. Betul. Fisiknya sehat. Kalau pikirannya sehat kan, kalau ada orang yang macam-macam sehat. Kalau ada yang bikin video aneh-aneh, jadi pikirannya positif. Kalau badan nggak sehat, ada yang aneh-aneh, kita negatif terus. Yang ada sewot-sewot terus, marah-marah terus. Aduh, udah negatif aja bawaannya. Tapi kalau badannya bugar, pikirannya sehat, jadi kita persepsi ke masyarakat pun atau hal apapun yang kita hadapin, ya enjoy aja kan. Positive thinking, jadi bikin sehat kan. Kamu ngomongin video. Nah, maksud saya kan kayak gitu orang. Itu orang kan kalau kitanya sehat ya, mudah-mudahan selalu berpikiran positif gitu Pak. Jadi ingat video viral saya. Nanti dibikin lagi Pak. Bagus itu Pak. Kita dobrak lagi cuman dari sisi yang positif. Nanti kalau yang lain lagi. Kalau apa namanya udah jadi tuh kan jogging tuh di selfie di mana Banten International Stadium. Jadi bikin viral lagi nanti kalau kesehatan tuh nggak bisa diwakilkan. Jadi kalau pengen sehat harus sendiri-sendiri. Iya benar. Idealnya berapa kali olahraga? Saya sih
kita kejar seminggu 2 kali. Dalam satu kali itu 1 jam ya, dalam setiap sehari itu minimal 1 jam. Tapi saya ringan-ringan aja, paling treadmill setengah jamnya kita angkat beban. Nah, buat menjaga kebugaran aja lah. Harusnya nih jadi brand ambassador ya DPRD nih. Komisi 5 untuk ngajak masyarakat sehat. Bener. Harusnya bikin juga tuh. Iya, itu komisi kita juga kan. Iya, bikin. Boleh bener tuh. Ini idenya bagus. Bikin brand ambassador kesehatan itu di dewan itu adalah Pak Dede misalkan. Ini langsung saya catat ini. Terima kasih idenya nih. Langsung kita konsep nih. Dia komodir ya. Dari podcast ya. Dari podcast ini jadi nanti berarti kita jadi sebuah program di komisi. Jadi sebelum kita ngajak masyarakat buat olahraga ya kita dulu olahraga. Ya, dewannya harus ada brand ambassador-nya untuk hidup sehat. Jadi ke dinas-dinas dimunculin tuh nih brand ambassador-nya dari DPRD nih untuk hidup sehat. Benar gitu. Emang susah loh Pak menjaga hidup sehat. Saya aja di olahraga males banget. Jadi memang memasyarakatkan olahraga itu memang butuh sebuah sosialisasi yang terus menerus. Betul. Jadi enggak serta-merta kan harus sering terus. Nanti lama-lama orang makin kesini makin sadar tentang kesehatan gitu ya. Saya juga makin kesini makin sadar ternyata memang kesehatan tuh mahal. Kesehatan tuh memang penting gitu. Kita enggak kerasanya kesehatan itu ketika kita lagi sakit. Kalau lagi sakit kan perasaan mahal banget gitu. Betul. Sakit gusi aja kerasa ternyata kalau lagi enak, kalau lagi sehat makan itu enak, kalau lagi sakit gusi makan apa aja itu baru sakit gusi. Gak kerasa ya. Gak kerasa belum lagi sakit-sakit yang lain. Dikasih makanan enak pun gak enak. Ketelan kan. Makanya saya lihat sekarang karena tingkat budaya stres tinggi, pola makan gak sehat. Jadi memang tubuh kita itu ya dijejelin dengan tingkat stres dan makanan yang nggak sehat. Kalau nggak diimbangi dengan olahraga repot. Sekarang kawan saya kemarin teman kuliah udah berapa tahun nggak ketemu, kemarin ketemu baru 40 tahun karena stroke. Sekarang banyak loh orang-orang yang di usia, makanya saya juga risih banget ya gitu. Dan tiba-tiba orang padahal nggak gemuk nggak apa gitu, usia baru 40 tahun udah banyak ya kena stroke. Ini faktor pikirannya. Stroke memang kebanyakan faktor pikiran sama faktor memang konsumsi ya. Karena kalau tubuhnya sehat dia bisa mencerna seluruh makanan. Tapi kalau pikirannya stres, pencernaannya itu mencerna lemak jahat nggak maksimal dia. Mencerna yang lainnya nggak maksimal, jadi numpuk jadi problem. Makanya mudah-mudahan saja dengan kita berolahraga bisa mengurangi resiko itu. Iya. Padahal cuma 30 menit lah ya. Ya minimal 30 ya? menit. Yang lebih bagus sih 1 jam, tapi minimal 30 menit. 30 menit ya 300-500 kalori cukup lah gitu. Saya sampai beli alat olahraga di rumah. Enggak bakal saya cuma kayak gitu. Dianggurin. Dan mungkin baru 1 bulan pertama doang kita. Iya betul. Udah itu udah. Berarti harus bertemanan sama saya ini. Kalau kita ada teman, jadi akhirnya ada saling yang mengingatkan, ada yang saling ngedorong. Kita lupa, kita malas, ayo. Saya juga kayak gitu sama teman. Lu masih muda, lu mau umur 40 stroke. Nggak mau. Padahal di depan kantor nih. Depan gym kan. Males loh. Harus diledekin kayak gitu. Kita kan umur masih muda, mau nanti belum umur 50. Padahal kalau mau niat kan sebelum saya kerja ke situ dulu misalkan ke depan doang nih gym. Beres nge-gym mandi lah di kantor, baru kerja. Niatnya kalau saya sih biasa pulang kerja ya. Tapi sambil nongkrong gitu. Jadi olahraganya 1 jam, nge-gymnya nongkrongnya bisa 2 jam. Kalau saya habis maghrib itu jam 6 di lokasi, jam 9 baru beres. Baru pulang. 1 jam olahraganya nge-gymnya, 2 jamnya nongkrong. Nongkrong sama teman-teman ngobrol. Sambil ngobrol. Ketawa-ketawa kayak gini. Ini kan jadi imun kita nambah kan, jadi bahagia kan. Iya. Ini mah udah ngurusin kerjaan, ngurusin masyarakat, ngurusin keluarga, ngurusin kerjaan dewan, stres kan. Kalau diundang podcast ketawa-ketawa kayak gini, minimal nama imun. Oke.
Udah dulu ya Pak ya. Oke, Terima kasih banyak nih Pak, udah hadir yang kedua kalinya. Ya, Jangan selalu kapok ya Pak. selalu saya nggak ada kapok kalau buat diundang sama Banten Raya di podcast ini, apalagi sama Kang Rahmat ini. Sahabat dari kapan kita kenal? 15 tahun yang lalu kan ya? Iya betul. Betul. Lama banget tuh ya. Betul. Saya ingat masih Sejak UMC saya ya. mahasiswa, UMC bukan ya? IMC. Oh, IMC. Ikatan Mahasiswa Cilegon. Ya. Sekarang siapa yang teruskan? Ada adik-adik kita. Ketuanya sekarang si lupa saya si apa Yanto. Ya. Haryanto. Dia ini juga tuh vokal. Ya. Wali kota Harus vokal. Bapak mendirikannya itu vokal. Bapak mendirikan itu sangat vokal. Sangat kritis. Orang kritis juga nih. Orang si Gading Haryanto namanya. Harus bisa meneruskan perjuangan Bapak itu. Dan nanti yang ketua sekarang bisa lebih hebat daripada saya. Iya. Banyak lagi kader-kader Ikatan Mahasiswa Cilegon yang jadi kepala daerah, jadi anggota dewan DPR RI kan. Amin. Harus bisa lebih ya. Harus lebih hebat daripada saya. Menelurkan bibit-bibit unggul untuk generasi penerus bangsa. Oke teman-teman, demikian obrolan saya dengan Pak Dede Rohana Putra, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Banten yang juga Sekretaris Komisi 5. Lain waktu saya ngobrol lagi dengan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.